saya itu pribadi saya sangat penasaran. Kan ada beberapa kegiatan pramuka itu ya. Jadi kok pramuka ini kok ada yang di bawah naungan Koramil gitu. Ya. Nah, terus ada yang di bawah naungan kepolisian. Nah, sebenarnya pramuka itu sendiri ada memang dipecah-pecah apa memang satu cuma beda di bawah naungan saja? Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Iya, Perkenalkan, nama saya Andika Kuswadinata. Saya perwakilan dari Sakawira Kartika Koramil 07 Ponokaren. Dan langsung menjawab untuk kegiatan pramuka. Di sini ada yang namanya Saka. Saka itu kepanjangannya adalah Satuan Karya. Jadi di Satuan Karya ini merupakan sebuah kegiatan yang diikuti oleh pramuka penegak dan pandega, khususnya dari SMA sederajat, lalu yang sudah kuliah juga bisa mengikutinya. Lalu untuk Saka sendiri itu tergolong menjadi 11. Jadi yang pertama ada Sakawira Kartika, itu langsung di bawah naungan dari TNI Angkatan Darat. Lalu yang kedua ada Saka Bayangkara dari kepolisian. Lalu yang ketiga ada Saka Bakti Husada dari Kementerian Kesehatan. Lalu yang keempat ada Saka Bahari. Saka Bahari itu kelautan. Ya, betul. Dan lain sebagainya. Nah, oke. Jadi perbedaan antara Saka yang di bawah naungan TNI Angkatan Darat dengan Saka yang di bawah naungan kepolisian itu ada bedanya nggak? Siap, untuk kegiatan berbeda. Jadi kalau untuk kegiatan kepolisian biasanya dia mengikuti rangkaian kegiatan yang biasanya dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Dan kerida-keridanya pun berbeda. Jadi khusus untuk Sakawira Kartika ini kami memiliki 5 kerida. Yang pertama ada kerida survival, yang kedua ada kerida mountaineering, yang ketiga ada kerida navigasi darat, kerida penanggulangan bencana, dan kerida pioneering. 5 ya. Nah, ini pembahasan menarik nih ya. Dari berbagai dari 5 macam jenis kerida itu kan ada artinya pasti kan? Iya. Kayak kerida survival itu apa sih? Ngapain sih survival? Survive itu bertahan hidup ya kalau nggak salah ya. Ya. Dan kerida-kerida yang lain bisa dijelaskan salah satu ataupun 2 aja dari 5 kerida itu. Contohnya. Baik, untuk kerida survival ini sebenarnya spesial karena hanya ada di Sakawira Kartika. Jadi di kerida survival ini kami diajarkan untuk bertahan hidup, bagaimana kita bertahan hidup di hutan, kita bagaimana caranya kita mencari sumber air, lalu kita mencari makanan dan minuman, mungkin tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, atau cara mengolah binatang-binatang dan lain sebagainya. Berarti hidup ala tentara ya? Iya. Karena memang Sakawira Kartika ini di bawah naungan Tentara Angkatan Darat. Ngomong-ngomong, kenalin dulu siapa nih? ini kayaknya coba diperkenalkan dulu deh. Siap. Beliau bernama Kayudis. Jadi beliau di Sakawira Kartika Koramil 07 Ponokaren ini menjabat sebagai instruktur kerida mountaineering. Kerida mountaineering. Ya. Nah, oke. Sekalian tadi kan saya minta jelaskan 2 dari 5 kerida. Nah, tadi kan kerida yang pertama, kerida survive, itu kan sudah dijelaskan bagaimana caranya kita untuk bertahan hidup di hutan, ya kan, mengolah apa yang ada di dalam hutan itu untuk menjadi sumber makanan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan ada pembinanya apa? Kayudis. Nah, itu kan di mountaineering ya. Agak susah menurut saya mountaineeringnya. Jadi di kerida mountaineering ini apa sih materi-materi ataupun yang kegiatan yang dilakukan? Ya, jadi untuk di masing-masing kerida ini kami memiliki yang namanya SKK. SKK itu syarat kecakapan khusus. Syarat kecakapan khusus. Ya, betul. Nah,
Khusus untuk di Krida Mountaineering ini kita memiliki 4 4. SKK. Jadi naik tebing, turun tebing, perlintasan kering dan perlintasan basah. Seperti itu. Berarti yang urusan naik menaik ke Ya, betul. beliau ya. Luar Ayus. biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa ini. Jadi urusan naik menaik, turun menurun, apalagi tadi panjat memanjat. Nah, ini jagonya. Oke. Nah, kalau saya lihat itu kan, saya kan sebenarnya bukan cuma saya yang pasti. Masyarakat awam luas, khususnya di Tangerang Selatan, tidak banyak tahu, ya kan. Terkadang melihat anak pramuka kok gabung sama TNI, anak pramuka gabung sama kepolisian. Contohnya nanti pasti biasanya di hari raya nih. Ya. Saya sering lihat, mungkin itu yang dimaksud dengan Saka Bayangkara ya, yang dibawa dengan kepolisian mengatur lalu lintas. Nah untuk kadang kan saya pernah lihat di Tangerang itu, di Pondok Aren itu kan ada apa namanya, pada saat banjir ya, banjir kemarin itu kan, kan saya lihat itu anak-anak pramuka. Nah saya orang awam nih, ya kan, saya berpikir ini anak pramuka ngapain sih? Malum ya, orang awam ya, anak pramuka ngapain sih kok ada banjir, ada pramuka kok gabung-gabung sama tentara dan sebagainya. Saya melihat mungkin itu yang salah satu Wirakartika ya. Nah itu memang kita ditugaskan langsung dari induk ataupun koramil setempat, atau memang dari pramukanya sendiri sudah punya job desk. Nah seperti apa nih? Nah, jadi untuk turun ketika bencana itu, kalau di pramuka nasional itu kita ada pramuka tim reaksi cepatnya ada. Iya. Nah, tim TRC biasanya. TRC ya. Jadi satuannya itu biasanya di setiap daerahnya ada. Per provinsi nanti ada turunan ke cabang. Ada juga pramuka peduli. Pramuka peduli. Iya, jadi banyak macamnya. Nah, itu yang langsung terpusat sama organisasi daerah pramukanya. Jadi itu ada. Tapi kalau untuk di wilayah kita karena menginduk ke Koramil, jadi kita ikutnya instruksi dari pimpinan atau Babinsa. Oh, dari Babinsa di Koramil setempat. Karena Babinsanya itu kan, Babinsa ini kan secara tidak langsung pelatih juga di Saka Wirakartika ini. Jadi ketika ada minta bantuan, kita pakai baju pramuka, turun langsung kita terjun. Oh. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau dari kan materi itu yang pasti tadi dari survive itu ada lagi ya yang pegang materi, dan semua tadi dari Kak Yudis apa? Mountaineering ada lagi. Nah, kalau dari Koramilnya sendiri ada nggak materi yang dikasih? Oh, itu tiap Babinsa itu atau anggota Koramil itu di spek masing-masingnya ada. Jadi ada yang peta, jago di peta, dia ngasih peta. Nanti ada yang jago di tali temali, dia ngasih tali temali. Ada yang jago untuk materi wawasan kebangsaan, kepemimpinan, itu ada lagi. Jadi luar biasa ya. Semua anggota itu terlibat di kepramukaan. Di kepramukaan ya. Bahkan organisasi yang ada di Koramil pun itu ada namanya Bakor Kombil itu, mereka juga terlibat di kepramukaan. Terlibat juga untuk membina ataupun apa itu? Melatih? Untuk membina. Gitu. Jadi ada beberapa dari Bakor Kombil ini ada yang memberikan materi juga. Ada yang masuk ke struktur Mabisaka juga, seperti itu. Nah, kalau saya melihat, dulu saya pernah melihat, bukan dulu sih, kemarin ini sempat melihat merakit senjata. Nah, itu memang diberikan materinya ya? Untuk di pramuka sebenarnya tidak dibolehkan. Cuma karena ini organisasi TNI, mereka masing-masing punya kebijakan beda-beda. Oh gitu. Karena kita tidak dilatih untuk perang. Nah, karena kita komponen cadangan, tapi komponen cadangannya yang benar-benar istilah kata garda paling terakhir lah. Garda paling terakhir. Dan itu pun juga sudah terstruktur dan terorganisasi ya. Jadi bukan sekedar gua mau ikut Saka gua mau ikut apa namanya Saka Wirakartika. Gua nggak bisa dong masuk begitu aja dong. Nggak bisa. Kan harus melalui tahap seleksi pasti ya. Pendaftaran dan lain sebagainya. Ada uji coba, tes dan lain sebagainya. Nah, kalau itu nanti biar dewannya yang biar dewan yang itu yang menjelaskan.
sebenarnya di materi tersebut tuh berarti semua babinsa yang ada di Koramil tersebut itu kalau memang punya skill keahlian di bidang kayak contoh tali temali, Nah, tentang kewarganegaraan, berarti semuanya dikasih juga ya materi ke anak-anak Wirakartika ini ya. ya. Hmm, Jadi untuk strukturnya itu kalau di sekolah itu, kalau sekolah kan ada punya kepala sekolah. Kalau di Koramil itu kan kita punya komandannya ya kan. iya, Nah untuk yang punya kebijakan paling tinggi itu komandannya. komandannya. Nah, nanti komandan itu menunjuk Bamin Baktinya, Hmm. Bamin Bati One Wheel. Hmm, Nah itu di bawahnya komandan menaungi langsung untuk kayak pramuka ini. kayak pramuka Nah, ini. jadi mungkin ada juga yang lain, cuman untuk khusus pramuka di bawah Bati One Wheel itu. Hmm. Nah Bati One Wheel ini menunjuk juga anggota yang ada di Koramil itu satu orang untuk menjadi penanggung jawab di pramukanya. Menjadi penanggung jawab di pramukanya. Nah, jadi ditaruhlah di Pinsaka. Uh-huh. Kebetulan saya juga Pinsaka yang dari sipilnya. Yang dari sipilnya. Nah, untuk pengajaran di space-nya itu saya untuk spesifikasinya untuk mountaineering saya. Mountaineering. Cuma untuk organisasinya saya sekarang sekretarisnya lah, Sekretarisnya. Pinsakanya. Hmm. Jadi Pinsakanya itu dari Koramil, satu tentara, tapi yang udah menguasai pramuka sudah ikut kursus mahir dasar, mahir lanjut gitu kan. Ditaruh di pramuka. Gitu ya. Untuk dari sipilnya saya. Kegiatan Saka itu sendiri apa saja sih yang sudah dilakukan kegiatannya? Kan setiap hari Sabtu itu ya? Iya, Setiap hari Sabtu itu pasti ada kegiatan. setiap hari Minggu. Oh, hari Minggu. Biasanya apa saja yang dipelajari? Siap, untuk setiap hari Minggu itu kami mengadakan latihan. Latihan. Program latihan kami 2 minggu sekali. Itu di hari Minggu. Dan di situ kami melaksanakan kegiatan latihan yang seperti 5 krida tadi. Lalu ada materi-materi tambahan seperti materi bela negara, wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Oh, lengkap ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kan siapa tadi namanya? Andika. Saya panggil apa nih? Dika. Oh, Mas Kakak. Kakak ya. Kakak. Nah, untuk Kakak Dika sendiri, setelah bergabung menjadi Saka Wirakartika, nah apa yang Kakak sendiri dapat untuk diimplementasikan ke lingkungan masyarakat? Baik, untuk dampak untuk diri saya sendiri. Nah, itu saya bisa lebih disiplin. Lalu jiwa sosial saya lebih terbentuk di sini. Lebih terbentuk ya. Siap. Itu kalau boleh tahu nih, Saka Wirakartika di Koramil 07 Pondok Aren itu sudah dari tahun berapa? Kalau berdirinya Saka Wirakartika itu 2007. 2007 ya. Untuk nasional. Untuk kegiatan di sini mungkin baru ada itu 2010. 2011 itu baru merambat hampir seluruh Indonesia, Koramil gitu. Berarti ada angkatan dong? Ada. Iya. Berarti 2010 itu ada angkatan 1. Kalau dulu belum dipatenkan. Oh, belum dipatenkan. Karena belum dibentuk sistemnya lah. Yang penting ada dulu gitu. Iya. Setiap Koramil ada dulu. Cuman kalau untuk ada angkatannya itu mulai 2014. 2014. Cuman sempat mati 2013. Cuman sempat mati itu 2 tahun atau 3 tahun itu kita cepat vakum. Oh. Nah, untuk setiap angkatan apa seluruh ya? Kalau setiap angkatan biasanya berapa pramuka, berapa orang pramuka, berapa personil? Variatif ya. Nah, kalau untuk yang dulu mungkin karena Saka baru ya, atau paling baru kalau di Pondokaran kita paling baru. Paling baru ya. Nah, karena Bayangkara itu udah duluan, Bakti Suada apalagi gitu kan. Kita paling baru di Pondokaran gitu kan. Paling baru di Pondok Aren ya. Jadi waktu itu cukup antusias lah teman-teman itu waktu tahun-tahun itu kita bisa ratusan waktu awal-awal itu. Ratusan. Iya. Nah, untuk saat ini total berapa? Ya kalau perangkatan sekarang ada yang 50, ada yang 60 gitu. Luar biasa. Cuman ya seleksi alam paling yang aktif 30. Nah, tadi yang tadi yang harus Kak Dika ya.
yang menjelaskan. Untuk kan tidak bisa begitu aja. Semua saya masih sekolah. Oh, saya mau ikut Sakawira Kartika di Koramil. Apakah bebas masuk? Begitu aja, ya udah silakan, mau ikut silakan. Apa ada syarat-syarat harus begini, ada nggak? Kriteria lah contohnya. Ya, untuk kriteria kami sebenarnya untuk Sakawira Kartika sebenarnya umum ya. Semua boleh ikut, semua boleh gabung, tapi persyaratan khususnya di sini adalah khusus untuk pramuka, penegak dan pandega. Penegak dan pandega. Ya. Itu untuk SMA. Dan di Koramil 07 Pondok Aren ini Sakawira Kartika kami melaksanakan seleksi. Dan di seleksi itu bisa dibilang kami melaksanakan seleksi fisik berupa samapta. Di situ kami melaksanakan push up, sit up dan lari. Itu tes fisiknya ya? Iya, betul. Nah kan pernah ada beberapa di video YouTube nih, Sakawira Kartika juga. Yang dulu itu ada Pak Sumartono ya, Pak Binsa, yang waktu diwawancara itu. Nah itu kan yang naik tali temali itu kan, nah itu maksudnya ke survival apa itu? Mountaineering ya. Oh, berarti sebenarnya Wirakartika itu untuk siapa yang giat pramuka waktu di sekolahnya, terus bisa gabung di Sakawira Kartika Koramil 07 Pondok Aren ini, berarti sebenarnya umum ya. Cuma memang kita melalui tes seperti tadi ya yang disebutkan ya, kayak harus push up ya kan. Nah kalau setelah mengikuti kan masa sekolah nih, nah setelah sekolah selesai itu kegiatannya masih ikut di pramuka di sini apa bagaimana? Kalau untuk kegiatan masih boleh dilanjutkan. Masih boleh dilanjutkan. Berarti jatuh sebagai senior. Iya, betul. Oh. Karena kan biasanya setelah lulus dia punya ada adik angkatan atau junior mereka yang melaksanakan. Oke, sekarang saya tanya. Kesan-kesannya selama ikut Sakawira Kartika apa? Untuk kesan-kesannya ya, merasa senang aja lah. Senang ya. Karena kita bisa di sini kita belajar banyak hal sebenarnya. Terutama di seperti yang tadi nilai-nilai sosial kami terbentuk di sini. Iya. Ada cerita lucu nggak semasa latihan? Kalau cerita lucu udah lupa sih, Kak. Udah lupa ya? Iya. Karena udah lama juga nggak latihan selama pandemi ini kan. Oh, selama pandemi ya? Iya. Benar-benar. Agak dibatasi juga untuk kegiatan. Ini namanya pasti kita kumpul orang ramai ya kan, teman-teman itu kan pasti kan ada cerita lucu. Tapi karena sayangnya udah lupa ya. Oke, baik, terima kasih Kak Yudis. Ya, terima kasih Kak Dika sudah menyempatkan waktu jauh-jauh datang ya ke sini. Terima kasih untuk yang kedua kali. Ya, salaman lagi.